Terima kasih kepada Puspita atas kesempatannya. Ya, pada pagi hari ini, seperti yang disampaikan Puspita, kita akan membahas mengenai audit pemasaran dan studi kasusnya. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian audit pemasaran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemasaran memegang kunci utama dalam sebuah perusahaan, karena pemasaran merupakan sumber-sumber untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di pemasaran ini yang kita lihat adalah peluang pasarnya, analisis pasarnya, pemilihan pasar, dan bauran pemasarannya. Maka dari itu, untuk melihat bagaimana kinerja dari suatu pemasaran, kita mengevaluasi secara komprehensif dan sistematis. Jadi, audit pemasaran adalah pengujian yang sifatnya komprehensif, sistematis, dan independen yang dilakukan secara periodik pada suatu perusahaan mengenai lingkungan pemasaran, tujuannya, strategi, aktivitas perusahaan untuk menentukan peluang dan permasalahan. Nah, yang kemudian setelah kita temukan suatu permasalahan dalam lingkup pemasaran suatu perusahaan, maka kita lihat dan kita berikan rekomendasi atau tindakan untuk perbaikan kinerja pemasaran oleh perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut ke tujuan utama dan manfaat audit pemasaran. Sebagaimana yang kita tahu sebelumnya bahwa pengertian dari audit pemasaran merupakan pengujian atau evaluasi terhadap kinerja pemasaran suatu perusahaan, maka tujuan utama dari audit pemasaran adalah untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kemudian setelah tadi kita mengidentifikasi permasalahan atau kita fokus pada titik suatu permasalahan, misalnya di kinerja pemasaran perusahaan, kita lihat bagaimana kinerja dalam mempromosikan, baik itu iklan maupun dalam produknya. Kita fokuskan pada suatu permasalahan. Nah, ketika ditemukan suatu permasalahan, maka telah diteliti gitu apa yang menjadi penyebab gitu, dan kemudian kita berikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja perusahaan tersebut mengenai promosi tadi gitu misalnya. Oke. Mungkin kemudian kita lanjut ke ruang lingkup dan tujuan audit. Jadi yang pertama, audit lingkungan pemasaran. Nah, audit lingkungan pemasaran ini berfokuskan pada kemudian pelanggan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemasaran dari suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada audit strategi pemasaran. Pada audit strategi pemasaran ini kita melihat bagaimana strategi pemasaran suatu perusahaan ini mendukung untuk tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya tuh di Indofood, nanti akan kita bahas secara lebih dalam. Di Indofood tujuan dari perusahaan PT Indofood ini apa? Untuk memperluas branding mereka, untuk memperluas produk mereka. Kemudian strateginya apa dilihat? Apakah strateginya itu mendukung untuk tercapainya tujuan tersebut? Kemudian strateginya misalnya untuk bekerja sama dengan mitra atau memperluas produknya sampai ke luar negeri gitu kan. Itu kan mendukung tujuan dari Indofood tadi untuk memperluas produknya, untuk memperluas brandingnya gitu kan. Kemudian selanjutnya ada audit organisasi pemasaran. Di audit organisasi pemasaran ini berfokus pada bagaimana perusahaan itu terorganisir kinerja pemasarannya gitu. Kemudian yang ketiga audit sistem pemasaran. Kemudian ada audit produktivitas pemasaran. Nah, ini berfokus pada produktivitas dari produk yang dihasilkan, karena produk yang memiliki kualitas yang baik itu akan mempengaruhi pemasaran dari perusahaannya gitu. Kemudian ada audit fungsi pemasaran gitu. Kemudian kita lanjut ke tahapan audit pemasaran. Di tahapan audit pemasaran ini ada 4. Ada audit pendahuluan, review dan pengujian atas pengendalian manajemen, kemudian ada audit lanjutan dan pelaporan. Di tahap audit pendahuluan kita melihat latar belakang yang menjadi permasalahan dari audit pemasaran. Kita lihat dulu prosedurnya kan, setiap perusahaan ada prosedur. Kita lihat kemudian adakah kejanggalan atau dari pemasaran itu gitu. Kemudian misalnya ditemukan, baru kita review, kita lakukan pengujian atas pengendalian manajemen dari kinerja perusahaan tersebut gitu. Setelah udah kita lakukan review, kemudian kita temukan masalah, masuk ke audit lanjutan. Di audit lanjutan ini kita telusuri yang menjadi sebab-sebabnya sampai pada tahap laporan, maka ditemukan oh sebabnya ini gitu kan, akibatnya ini. Nah, kemudian apa yang menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dari pemasaran dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian nah, kita masuk ke studi kasus. Di sini kelompok kami mengambil studi kasus PT Indofood ya. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT
Panganjaya Intikusuma pada tanggal 14 Agustus tahun 1990. Perseroan mengubah namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Nah, ini merupakan profil dari Indofood. Jadi pada awalnya PT Indofood ini PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Namun pada saat ini perusahaan ini memiliki 36 pabrik, lebih dari 10 merek dengan 1050 rasa dan tipe distributor yang melayani hampir 150.000 outlet gitu. Selanjutnya, tujuan dari pendirian PT Indofood ini. Yang pertama itu memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal. Nah, itu tadi tujuan yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat mensuplai daerah lain yang kekurangan persediaan barang. Kemudian, nah, untuk mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan bahan, berarti kita perlu apa? Kita perlu mitra. Itu tadi. Jadi strateginya kita harus punya mitra, kita harus bermitra gitu untuk tercapainya tujuan mensuplai daerah lain yang kekurangan persediaan barang gitu. Baru yang kelima ada berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut. Di sini ada struktur ya bisnis dari PT Indofood Sukses Makmur. Terus selanjutnya visi misi dari PT ya, maaf. Oke, kita lanjutin visi dan misi dari PT Indofood. Nah, visinya itu menjadi perusahaan total food solution, yang dimana kita ketahui memang PT Indofood ini udah memiliki 10 merek dan berbagai macam produk makanan gitu kan. Kemudian misinya adalah senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan dan teknologi, kemudian menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif dengan harga terjangkau yang merupakan pilihan pelanggan. Kemudian yang ketiga, memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik maupun internasional. Makanya ada strateginya untuk memperluas jaringan produk mereka bekerja samanya baik di negeri maupun di luar negeri gitu, secara internasional gitu. Kemudian yang keempat, memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia, khususnya bidang nutrisi. Baru yang terakhir, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Di sini ada matriks evaluasi visi. Jadi PT Indofood, perusahaan pertama itu PT Indofood ya, yang memang menjadi studi kasus. Jadi perusahaan total food solution, kita bisa lihat grafik, direksional, fokus, fleksibelnya gimana, distributable gitu. Kemudian selanjutnya ada PT Wings Indofood. Visinya itu berusaha untuk dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Baru kita lihat bagaimana grafiknya, directionalnya, fokusnya, fleksibelnya gitu, desirable-nya. Kemudian selanjutnya PT Indofood. Misinya memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Nah, di pelanggan bagaimana, di produknya udah pas belum, sesuai dengan misinya, udah terlaksana belum, baru selanjutnya juga senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produk dan teknologi kami di pelanggannya, oh nggak ada gitu. Kemudian selanjutnya di produknya bagaimana pasar. Nah ini dibandingkan dengan PT Wings Food. Untuk mencapai visi perusahaan menerapkan kualitas produk, efisiensi produk, kemudian dilihat juga dari pelanggannya gimana, dari produknya gimana. Nah, hal ini kita perlu bahan perbandingan untuk melihat bagaimana evaluasi dari pemasaran perusahaan kita gitu, karena memang dari lingkup pemasaran tadi kan ada pesaing. Nah, di sini kan pesaingnya itu ada PT Wings Indofood. Jadi kita perlu melihat kinerja perusahaan kita udah baik belum, kinerja perusahaan pemasaran kita udah baik belum, maka kita perlu dibandingkan sama pesaing sesama, yaitu PT Wings Food tadi gitu. Baru selanjutnya produk, customer, brand, produk, grup, baru ada
Agribisnis Group, dan Bogasari Group. Selanjutnya, ini akan disampaikan oleh Mutia. Mungkin kepada operator, kepada moderator saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Indri dan juga Puspita. Nah, mungkin kita kembali ke slide sebelumnya dulu ya. Ke slide yang 3 bagian tadi, yang bagian produk. Boleh kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini bagian produk nih. Nah, jadi tadi kita udah bahas ya mengenai apa itu audit pemasarannya. Sekilas saya ulang kembali nih. Audit pemasaran itu kan dia lebih menekankan ya kepada evaluasi bagaimana efektivitas organisasi pemasaran dalam meningkatkan kinerjanya. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah bagaimana efektivitas organisasi pemasaran dalam meningkatkan kinerjanya. Salah satu cara meningkatkan kinerjanya itu bisa kita lihat juga, kita bisa berpatokan dengan visi dan misi. Nah, untuk menjalankan suatu perusahaan, tentu setiap perusahaan harus memiliki visi dan misi. Tadi kita udah bahas sedikit ya mengenai visi dan misi dari PT Indofood. Saya ulang kembali, tadi satu visinya satu, yaitu merupakan perusahaan total food solution. Nah, dari sini kita dapat menangkap ya bahwa visinya itu adalah ingin menjadi perusahaan total food solution, yaitu PT Indofood itu kan sekarang yang kita lihat ya udah menjadi salah satu solusi pangan yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, dengan harga yang relatif terjangkau dan juga kualitasnya, peminatnya juga besar gitu kan. Kenapa nih peminatnya besar? Dikarenakan apa? Dia menjawab dari permasalahan yang ada, fenomena yang beredar secara global. Apa fenomena yang beredar secara global? Yaitu adalah setiap orang ingin memiliki makanan nih, makanan yang instan, yang cepat saji, dan juga harga yang terjangkau. Dan itu dijawab oleh PT Indofood tadi. Nah, kalau visinya tadi perusahaan Total Food Solution, dia punya misi yaitu memberikan solusi nih tadi ya, memberikan solusi atas kebutuhan pangan, kemudian juga senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan dalam proses produksi dan lain sebagainya, dan juga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, jadi dari yang visi yang satu tadi yaitu perusahaan food solution ya. Nah, misinya juga harus mendukung visinya tadi, yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pangan. Nah, dijawablah dalam produk ini. Nah, di bagian produk, PT Indofood itu memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada Consumer Branded Products Group, kemudian ada Agribusiness Group, dan Bogasari Group. Nah, kalau di bagian produk nih, yang bagian Consumer Branded Products Group itu ada noodles. Kita ke slide berikutnya. Nah, itu ada noodles, yaitu mie instan ya. Nah, di mie instan ini bisa kita lihat ada Indomie, Supermie, Sarimi, Sakura, Popmie, Tiga Ayam, ya kan. Nah, jadi banyak nih produk yang dikeluarkan dari PT Indofood. Walaupun mie sama-sama mie instan gitu kan, tapi dia banyak nih ngeluarin varian-variannya. Mungkin kalau orang awam lihat mungkin berbeda ya dikira Indomie sama Supermie. Padahal itu adalah satu perusahaan yang sama gitu. Kita ngiranya Indomie itu beda nih sama Popmie sama Supermie gitu. Padahal itu adalah perusahaan yang sama. Kemudian itu ada dairy. Nah, itu produk susu ya kan. Kalau kita lihat ada Indomilk, Enak, Creamer, Tiga Sapi, dan lain sebagainya. Sempat saya kira juga awalnya tuh perusahaan yang berbeda. Namun kalau kita teliti lagi ternyata itu PT Indofood ya. Dan berikutnya ada snack food.
makanan ringan itu ada Citato, Kitela, Citos dan lain sebagainya. Kemudian ada penyedap makanan ya, yaitu ada Indofood, bumbu racik, Indofood kecap manis dan lain sebagainya. Dan juga ada bagian ini nih, bagian nutrisi dan makanan khusus yaitu kayak bubur bayi yaitu ada Promina, ada Sun atau San sih bacanya tuh, ada GoFit dan lain sebagainya. Nah kemudian di bagian beverage tuh, di bagian minuman ada Ichi Ocha, Club, Pepsi dan lain sebagainya. Kemudian nih kita ke bagian Bogasari Group. Tadi kan kita udah ke bagian ini ya, ke bagian yang consumer. Nah ini kita ke Bogasari. Kok Bogasari pasti kita ingatnya tepung gitu kan. Nah jadi sebagai produsen tepung terigu yang terintegrasi dan juga terbesar di Indonesia, Bogasari itu mengoperasikan 4 pabrik penggilingan, yaitu ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Cibitung, dan Tangerang. Dengan total kapasitas produksi per tahun itu sekitar 3,8 juta ton. Yang kalau kita lihat tuh ada mereknya apa tuh ya? Cakra Kembar, Segitiga Biru, Kelinci Biru, Lencana Merah, dan lain sebagainya. Itu untuk bagian Bogasari Group. Nah, kemudian ada lagi kalau di Bogasari itu pasta yang kita kenal itu La Fonte ya. Jadi La Fonte itu pasta pasta yang tidak mudah hancur saat dimasak. Jadi itu merupakan salah satu bagian dari Bogasari Group. Kemudian kita ke bagian yang ketiga yaitu Agribusiness Group. Nah jadi kalau Agribusiness Group ini uh, itu kayak minyak, kemudian pokoknya itu kayak memasarkan produk-produk yang berkaitan dengan minyak goreng, margarin dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di situ ada Bimoli, kemudian ada Palmia ya kan, dan juga ada gula dan teh. Nah, itu sekilas mengenai bagian-bagian dari masing-masing grup produk yang ada di PT Indofood. Nah, kemudian kita ke slide berikutnya. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini mie instan. Tadi kita udah bahas sedikit ya mengenai noodles, yaitu divisi mie instan. Nah, divisi ini itu merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di dunia dan menjadi pemimpin pasar di Indonesia. Nah, yang menjadi keunikan adalah Indofood mampu mengubah brand menjadi produk. Dan kalau kita lihat orang kalau misalnya mau beli mie instan pasti nyebutnya Indomie kayak gitu kan. Nah, padahal itu kan mie instan ya, bukan Indomie gitu. Kalau Indomie itu kan yang mereknya. Nah, yang orang selama ini berpikir Indomie mie instan itu Indomie gitu. Nah, jadi PT Indofood itu sudah berhasil ya mengubah stigma masyarakat, mengubah brand menjadi produk gitu. Jadi brand mereka itu dijadikan nama produk sama masyarakat. Orang jarang banget bilang mie instan ya kan. Orang bilangnya Indomie. Oke, kemudian bisa di slide berikutnya. Nah, di audit pemasaran itu ada 2 faktor ya yang mempengaruhi, yaitu ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, kalau lingkungan internal ini kita sebut juga dengan lingkungan mikro. Nah, jadi apa sih maksudnya lingkungan internal atau lingkungan mikro ini? Maksudnya adalah kekuatan-kekuatan di sekitar perusahaan itu apa sih kekuatan-kekuatan di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya dalam melayani pelanggan. Yang pertama itu ada konsumen. Nah, konsumen Indomie itu kan nggak hanya di Indonesia ya, tapi ada juga di negara lain. Ada di Australia, itu bisa dilihat dari toko-toko yang ada di Australia. Kalau misalnya kita lihat itu ada beritanya, di slide berikutnya beritanya. Nah, itu ada beritanya ya teman-teman. Beritanya adalah baru-baru ini media Australia membandingkan kelezatan Indomie dengan mie instan dari beberapa negara lain. Hasilnya Indomie diakui sebagai mie instan yang layak berada di posisi paling atas. Nah, jadi itu salah satu kekuatan yang ada di sekitar perusahaan konsumen. Kenapa dibilang salah satu kekuatan yang ada di sekitar perusahaan? Karena tentu yang menjadi bagian paling penting adalah ketika suatu perusahaan itu mempunyai konsumen tetap, mempunyai pelanggan tetap yang menyukai produknya. Nah, jadi bagaimana nih caranya agar pelanggan-pelanggan itu tetap menyukai dari produknya Indofood nih? Tentu
juga memiliki strategi pemasaran akan hal itu. Kenapa nih bisa jadi ini ya? Bisa jadi yang apa tadi ya, diakui sebagai mie instan yang layak berada di posisi paling atas itu tadi karena dia juga udah memiliki strategi pemasaran ya. Strategi pemasarannya nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Puspita. Kemudian selanjutnya, nah ini ada pesaing. Kalau kita lihat tuh, kita searching nih, harga mie sedap goreng satu dus. Harganya itu 96.000 ya kan. Kemudian kalau Indomie goreng satu dus, itu harganya 80.000. Nah, jadi kita bisa bilang ya, pesaing itu harus dihadapi oleh perusahaan dalam mempertahankan atau merebut pasar yang mungkin untuk meningkatkan nilai perusahaan ini. Jadi hubungan perusahaan dengan pesaingnya itu berkaitan dengan pemahaman strategi yang diterapkan pesaing dalam menguasai daya beli. Nah, jadi bagaimana nih cara manajer pemasaran harus cermat menganalisis pengaruh dari kecenderungan yang terjadi misalnya akibat perubahan kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, jadi misalnya ada perubahan pola nih, perubahan pola konsumsi masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih mengarah pada perubahan komposisi produk oleh perusahaan lain, tentu manajer pemasaran itu harus menganalisis kira-kira apa nih yang menjadi penyebab kenapa konsumen itu beralih ke perusahaan lain. Kira-kira apa nih yang menjadi uh, kekuatannya produk perusahaan lain tadi. Kemudian ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya itu ada pemasok. Nah, pemasok itu salah satu yang paling penting ya. Kenapa bisa dibilang paling penting? Karena ini tentu akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan juga. Kenapa sangat mempengaruhi? Tentu ketika kita ingin menghasilkan barang jadi, tentu diperlukan barang baku ya. Barang baku didapatkan dari pemasok. Nah, jadi kalau pemasok itu dia bisa dalam bentuk perusahaan atau individu yang menyediakan berbagai sumber daya kepada perusahaan. Nah, jadi pemasok itu sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, tentu hubungan perusahaan dengan pemasok harus dikelola dengan sebaik mungkin ya kan. Apalagi kalau misalnya nih, perusahaan itu memiliki pemasok tunggal. Jadi kalau misalnya dia punya pemasok tunggal, ibaratnya cuman ada di si X inilah barang yang kita cari kayak gitu kan. Misalnya ada bumbu rahasia dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita nggak punya hubungan baik, misalnya ada pernah terjadi kecelakaan, mungkin kita bisa jadi putus kerjasama. Kalau kita jadi putus kerjasama, tentu kita nggak akan bisa melanjutkan produksi produk kita. Nah, jadi untuk uh, pemasok ini sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya adalah channel of distribution. Channel of distribution ini disebut juga perantara pemasaran nih. Perantara itu berarti penghubung kan. Jadi ada beberapa penghubung perusahaan, penghubung distribusi. Nah, jadi perantara dalam pemasaran ini tuh ada beberapa. Yang pertama itu kalau misalnya dibagi itu ada konsumen, ada pedagang eceran, ada agen dan lain sebagainya. Jadi ketika udah jadi nih kan produknya itu yang pertama kita bisa dari perusahaan itu bisa langsung ke konsumen, atau yang kedua dari perusahaan itu ke pedagang eceran dulu baru ke konsumen. Yang ketiga dari perusahaan kita baru ke ibaratnya grosir lah nih, pedagang besar kan, baru ke pedagang eceran dan berikutnya konsumen. Atau yang keempat nih, yang keempat itu ada dari perusahaan kita nih manufaktur ke agen dulu, ke agen baru ke grosir, baru ke eceran dan sampai di tangan konsumen. Tentu dalam pendistribusian ini ada beberapa alternatif ya, tadi ada 4 alternatif yang menjadi pilihan ketika mendistribusikan produk. Oke, slide berikutnya. Nah, SDM. Kalau tadi kita udah bahas salah satunya itu ada pemasok, ada konsumen. Yang nggak kalah penting itu adalah SDM, sumber daya manusianya.
Kenapa sumber daya manusia penting? Karena manusia itulah yang mengerjakan apa-apa kegiatan dari perusahaan. Nah, jadi tentu dari perusahaan itu harus, kalau tadi sama pemasok kan harus menjalin hubungan baik ya. Di pekerja juga, di SDM juga harus menjalin hubungan baik gitu. Nah, jadi kita bisa mengadakan pelatihan ya, pelatihan yang disajikan dalam setahun atau beberapa kali dalam setahun untuk pengembangan kapasitas atau kemampuan dari pegawai kita seperti itu. Nah, jadi tentu kalau misalnya perusahaan itu memiliki strategi masing-masing ya dalam menyampaikan reward kepada pegawainya. Jadi contohnya misalnya suatu perusahaan dia nggak ada tuh buat sistem reward. Nah, tentu akan ada namanya kemalasan ya, karena salah satu motivasi kerjanya setiap orang itu adalah misalnya hak-haknya dipenuhi gitu kan. Jadi setiap orang tentu ingin ada reward ketika dia melakukan sesuatu, misalnya nih bulan pertama reward kepada pelanggan pegawai terdisiplin dan lain sebagainya. Tentu ketika kita menyampaikan reward itu ada kepuasan batin atau kepuasan non batin lah, ibaratnya tuh kayak misalnya non finansial ataupun finansial yang diberikan oleh perusahaan. Nah, jadi itu juga sangat mempengaruhi kinerja pegawai. Berikutnya, nah berikutnya ada lingkungan eksternal. Untuk lingkungan eksternal akan dibahas oleh Puspita. Kepada Puspita, dipersilakan.